Tuvalu merupakan sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik atau Oseania. Negara ini merupakan negara terkecil keempat di dunia setelah Vatikan, Monaco, dan Nauru. Terletak di tengah-tengah Samudra Pasifik membuat Tuvalu menjadi negara paling terisolasi di dunia. Bersama Katolik Ukren, kita akan menggali kehidupan umat Katolik Tuvalu dalam program Jelajah Umat episode ke-105. 1. Sejarah. Agama Kristen sudah masuk ke Tuvalu sejak tahun 1861 setelah dibawa oleh misionaris Inggris. Iman Kristiani pun mulai berkembang di Tuvalu dengan gereja lokal bernama Gereja Kristen Tuvalu. Pada tahun 1916, mulai terdapat beberapa umat Kristen dari gereja Katolik di Tuvalu. Mereka masih masuk dalam pelayanan gereja Katolik dari negara Kiribati atau Kiribati kala itu. Pada tahun 1966 akhirnya didirikan sebuah keuskupan yang mencakup 3 negara sekaligus, yaitu Kiribati atau Kiribati, Nauru, dan Tuvalu, dengan Tuvalu sebagai negara dengan umat Katolik tersedikit. Jarak yang sangat jauh ke pusat keuskupan di negara Kiribati membuat umat Katolik Tuvalu kesulitan. Hingga pada tahun 1982, Tuvalu akhirnya memiliki wilayah gerejawi sendiri bernama Mission Suiuris Funafuti, pemekaran dari Keuskupan Tarawa dan Nauru di negara Kiribati. Mission Suiuris ini jika semakin mandiri bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan, seperti keuskupan-keuskupan di Indonesia. Pada tahun 2003, wilayah gerejawi negara Tuvalu masuk dalam provinsi gerejawi dari Keuskupan Agung Suva, negara Fiji, di mana sebelumnya masuk dalam provinsi gerejawi dari Keuskupan Agung Samoa Apia, negara Samoa. Pada tahun 2024, Paus Fransiskus menunjuk Pastor Eliseo Napiere dari kongregasi MSP atau Kongregasi Asal Filipina menjadi pastor yang baru bagi umat Katolik di negara Tuvalu. Kehadiran pastor yang baru di negara ini tentunya diharapkan dapat membawa semangat misi yang baru bagi gereja Katolik di Tuvalu. 2. Wilayah gerejawi. Hingga saat ini belum terdapat keuskupan di negara Tuvalu, namun Tuvalu telah memiliki satu wilayah gerejawi, yaitu Mission Suiuris Funafuti, yang kelak bisa dinaikkan statusnya menjadi keuskupan jika sudah semakin mandiri dengan jumlah umat yang mencukupi. Jika Indonesia memiliki lebih dari 1.500 paroki, maka umat Katolik di negara Tuvalu hanya terdiri atas satu paroki saja. 3. Kaum religius. Hingga tahun 2022 hanya terdapat satu pastor yang berkarya bagi negara Tuvalu. Hal ini karena Tuvalu merupakan negara kepulauan kecil, namun pelayanan pastor di Tuvalu ini dibantu oleh satu frater. Di Tuvalu tidak terdapat suster atau biarawati. 4. Umat. Pada tahun 2022, 86% penduduk Tuvalu merupakan anggota Gereja Kristen Tuvalu, gereja denominasi Protestan asli Tuvalu. 9% lainnya merupakan anggota berbagai gereja lainnya, seperti Gereja Katolik, Gereja Masei Advent Hari ke-7, dan Gereja Brethren Tuvalu. 2% sisanya merupakan penganut agama Bahai dan 3% sisanya merupakan ateis dan agama lain. Kita masuk pada kekatolikan di negara Tuvalu. Hingga tahun 2022 hanya terdapat 110 jiwa umat Katolik di negara Tuvalu, atau mencakup 1% dari 11.000 jiwa penduduk negara Tuvalu, membuat umat Katolik di negara Tuvalu menjadi komunitas kecil di tengah negara yang juga kecil. Walau kecil dan negaranya masuk sebagai negara paling terisolasi di dunia, namun umat Katolik di negara ini perlahan-lahan terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Penerbangan yang hanya seminggu sekali dari negara Fiji, dengan jumlah wisatawan setiap tahun yang hanya 3.700 turis, membuat Tuvalu menjadi negara dengan wisatawan tersepi di dunia, serta terisolasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk terus mengembangkan pariwisata
dan juga tantangan bagi gereja dalam bermisi. Lima, gereja. Di negara Tuvalu terdapat satu-satunya gereja Katolik yang berdiri. Gereja tersebut bernama Gereja Katolik Paroki Teone. Gereja Katolik ini berdiri di pantai selatan Fonga Vale, di ibu kota negara Tuvalu yaitu kota Funafuti. Gereja ini bisa dikatakan menjadi pusat kegiatan keagamaan Katolik di negara Tuvalu, karena merupakan satu-satunya bangunan gereja Katolik di negara ini. Sahabat Katolik Ukren, itulah kehidupan umat Katolik di negara Tuvalu, negara yang terletak di sebelah timur Indonesia, tepatnya di tengah-tengah Samudra Pasifik atau Oseania. Semoga komunitas kecil umat Katolik Tuvalu terus bertumbuh dalam kuantitas dan juga kualitas. Episode selanjutnya kita akan menjelajah umat Katolik di negara Greenland. Ditunggu ya, Katolik Ukren, salve! Salve sahabat Katolik Ukren! Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katolik Ukren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katolik Ukren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katolik Ukren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve!